Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri yang saya hormati dan peserta MPLS yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Amrullah, saya sebagai MC untuk menemani kalian di 1 jam ke depan. Masih ingat gak materi yang ketiga tentang apa? Ya, benar sekali. Motivasi mengenali potensi diri. Motivasi mengenali potensi dalam diri kita. Jadi, buat adik-adik yang masih belum mengetahui potensi diri kalian ataupun yang sedang mendalami potensi kalian, ini materi yang sangat tepat sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai materi yang ketiga, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita beri sambutan kepada Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Mursi S. Sos. Nama Mursi, lahir Cilegon, tanggal 11 Maret 1994. Email mursi8@gmail.com. Alamat Sukawana Asri, Blok M, Curug, Serang. Follow Mursian Nafi. Pendidikan 2005, lulus dari SDN Kedalaman 3. 2008 lulus dari SMPN 5 Cilegon. 2011 lulus dari SMAN 3 Cilegon. 2016 lulus dari program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, Banten. Organisasi 2008 Majelis Sabuk Hitam BKC Cilegon. 2011 Ketua Cabang Karate UKM Ikatan Bela Diri Untirta. 2012 anggota Fosmai, Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam atau FISIP. 2012 staf bidang penelitian dan pengembangan SDM atau Himane. 2013 ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara atau Himane. 2014 Ketua Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Universitas Sultan Ageng Tritayasa Gerasi Untirta. 2015 Founder Geger Pemuda. 2016 Pembina PMR SMA Negeri 7 Kota Serang. 2016 Pengurus KNPI Kota Cilegon Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM. 2021 Founder Komunitas Curug Milenial. Kita persilakan kepada Bapak Mursi untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu sehat dalam menjalani aktivitas kita. Di masa pandemi ini banyak aktivitas yang mungkin terhambat dan lain sebagainya, dan semoga kegiatan MPLS 2021 SMAN 7 Kota Serang berjalan dengan baik dan kita semua dapat mengambil esensi dari MPLS ini. Tadi telah disampaikan terkait dengan kurikulum vitae atau CV saya, ya. Di sini saya akan sharing, ya, mungkin sifatnya sharing bukan menyampaikan materi karena kita akan membahas terkait dengan pengalaman-pengalaman. Nah, saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan mengenali potensi diri, ya. Sebelum mulai ke materi, next. Nah, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia atau bagi orang lain. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Mengapa sih perlu potensi kita mengembangkan atau mengenali potensi diri? Karena
eh, apa namanya, karena ketika kita memiliki potensi, kita akan memiliki manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan yang berikutnya kita kutip dari lagu Bangun Pemudi-Pemuda, yaitu masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Nah, ini yang menjadi perlu kita petik dan perlu kita maknai secara mendalam, bahwa masa yang akan datang itu adalah kewajiban kita. Maka dari itu, apapun potensi kita, kita harus mengoptimalkan dan manfaatkan sehingga kita ke depan memiliki atau mengambil tanggung jawab itu, dan kita memiliki potensi atau kualitas atau kapabilitas dalam diri kita. Nah, jadi dalam mengenali potensi diri kita, kita harus tahu dulu kenapa kita perlu menggali potensi diri kita ya, Kak Amrullah. Nah, tadi sudah disampaikan ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia ialah manfaat ya, manusia yang bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Nah, next kita akan diskusi terkait potensi diri. Nah, sebelum kita diskusi tentang potensi diri, Kak Amrullah di sini saya mau nanya, Kak Amrullah ikut ekskul apa? Ikut ekskul pramuka sama Rohis. Ya. Dan anggota OSIS juga ya? Iya. Ya. Nah, sebelum kita mendalam ke potensi diri, kita akan mengeksplor contoh kecilnya Kak Amrullah ini ikut ekstrakurikuler. Nah, di pramuka. Di pramuka ini dibekali ilmu-ilmu tentang kepramukaan. Ya, betul? Iya, betul. Diajari tentang kemandirian, terus diajari tentang apa lagi? Tentang disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu pengembangan potensi diri, teman-teman. Jadi untuk peserta MPLS 2021 atau mahasiswa baru SMAN 7 Kota Serang, saatnya kita mengenal potensi diri kita. Apa sih yang ada dalam diri kita dan kita kembangkan bersama-sama. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ya, jadi apa sih kemampuan yang ada dalam diri kita yang bisa atau yang kita mampu kita kembangkan? Misalkan Kak Amrullah di sini ada ikut ekskul Rohis. Rohis ada kaitannya dengan kerohanian, terkait dengan agama. Ya, mungkin sedikit sharing Kak Amrullah, kenapa ikut Rohis? Ya, ini ya, gimana? Pak. Ya. Jadi dulunya tuh ya. Jadi saya tadinya mau ikut Rohis itu Pak, kan ada Marawis ya. Di situ ada Marawis. Jadi ya saya kan pengen bisa gitu, yang bisa main Marawis, jadi ya cobalah ikut Rohis. Dan juga bukan itu juga, ada di itunya juga ada kan baca Al-Quran, terus kajian-kajian. Nah, jadi seperti itu contoh sederhananya Kak Amrullah ikut Rohis karena ingin memperdalam terkait dengan kajian keagamaan. Kemudian di sana ada Marawis dan lain sebagainya, maka Kak Amrullah ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dengan mengikuti ekstrakurikuler Rohis. Nah, next sedikit sharing ya. Di sini saya tidak banyak teori, saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman saya. Di foto yang pertama itu adalah saya saat menjadi juara 2 nasional ya, yaitu karate ya.
pada saat itu 2018 di Bandung. Saya ikut ekstrakurikuler karate itu dari SMP, SMA, dan sebenarnya dari SD, alhamdulillah saya tidak pernah atau punya kepikiran saya jadi atlet itu. Dulu SD saya hanya fokus ke pramuka dan LKBB dulu ada. Nah, ketika SMP saya ingin punya apa ya? Bukan sedikit, kayaknya karate itu menarik. Dari situ saya ingin mempelajari dan alhamdulillah saya berprestasi di bidang karate, dan pada saat SMP pun saya beberapa kali menjuarai kejuaraan karate. Pada saat itu saya hanya level tingkat provinsi, dan ketika SMA 2018 saya sudah masuk ke juara 2 nasional. Nah, kemudian foto berikutnya itu ya yang di bawah itu adalah foto saya saat pengenalan UKM. Kalau di kuliah itu unit kegiatan mahasiswa ya. Itu saya masih aktif di karate ya. Itu nggak rekayasa ya. Itu pemecahan apa ya namanya? Kalau untuk bangun rumah itu apa tuh namanya? Hebel ya. Nah, itu karena latihan sih. Kalian jangan coba-coba kalau belum latihan, karena insya Allah tangan kalian benjol ya. Kemudian di foto sampingnya itu ini saya saat menjadi ketua gerakan mahasiswa anti korupsi. Saat itu saya membuat suatu gerakan namanya gerakan Stop Mencontek ya. Saat itu kita diliput oleh salah satu media menyampaikan gerakan kita itu apa sih? Gerakan kita itu Stop Mencontek karena pada saat ini kasus korupsi itu sangat menjadi masalah yang serius di Indonesia, karena kita tahu kemiskinan dan lain sebagainya itu berawal dari korupsi. Nah, maka dari itu kita mengajak untuk mahasiswa dan saat ini mengajak siswa-siswa untuk ayo kita sama-sama stop mencontek, karena karena hal itu tidak baik dan nanti ke depan kita menjadi manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab nantinya. Nah, next saya akan perlihatkan salah satu foto berikutnya. Ini adalah saya tidak pernah belajar atau memperdalam puisi, tapi saat itu saya memiliki kesempatan untuk pentas dalam musikalisasi puisi, dan ya sedikit-sedikit mulai bisa. Kemudian next di foto saya ini, di bagian bawah itu saat saya menjadi ketua himpunan mahasiswa administrasi negara, dan di foto berikutnya saya pernah ada dalam satu organisasi dengan wali kota Cilegon saat ini. Next. Nah, ini sedikit saya cerita. Saya menjadi pembina PMR. Saya sebenarnya tidak ada background terkait dengan kepala merah, tidak. Nah, pada saat itu saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi pembina PMR. Padahal background saya dulu adalah atlet, kemudian pengurus ketua organisasi anti korupsi, himpunan mahasiswa administrasi negara ya. Nah, saat itu saya pun sebenarnya dilema. Tapi karena menjadi tanggung jawab, akhirnya kita mencoba untuk mempelajari PMR itu seperti apa, dan terus kita gali potensinya, dan alhamdulillah saat itu kita beberapa kali menjuarai event-event masih kelas provinsi sih. Tapi alhamdulillah itu menjadi kebanggaan untuk saya, karena dari yang saya tidak bisa menjadi atau mengantarkan PMR itu menjadi juara, itu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya background saya bukan PMR ya, bukan PMR. Saya dari karate gitu kan. Tiba-tiba saya menangani PMR gitu kan, dan menjadi kebanggaan untuk diri saya, dan PMR akhirnya bisa juara ya.
Nah, next, eh ini yang mungkin saya sebutkan adalah beberapa kegiatan saya, dan saat ini pun saya sedang mempelajari terkait dengan marketing. Ya, kita mencoba bermitra dengan beberapa pengusaha, salah satunya pengusaha kaflingan, ya. Dan sebenarnya potensi itu bisa dipelajari dan kita kembangkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya potensi kita apa sih? Kita bisa apa? Ketika kita pelajari, ada kesempatan dan lain sebagainya, maka potensi itu akan akan kita pelajari dan menjadi wah gitu. Menjadi wah dalam artian apa yang kita pelajari itu membuahkan hasil. Nah, kemudian next, ini yang sedang kita bangun yaitu komunitas Curug Milenial. Kita sedang membangun komunitas yang ada di Curug untuk mengembangkan potensi anak-anak milenial. Nah, oke, next, terkait dengan materi, ini yang menjadi poin pentingnya teman-teman. Potensi dalam diri kita itu sebenarnya banyak. Jadi teman-teman tidak usah galau, tidak perlu risau, karena sebenarnya kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, ya. Iya. Maka sebagai bentuk syukur kita perlu mengoptimalkan, kita perlu memberdayakan potensi dalam diri kita sehingga diri kita itu menjadi bermanfaat, seperti itu. Iya. Nah, kita klasifikasikan ada 5 poin atau 5 macam jenis potensi diri. Yang pertama, potensi fisik. Nah, ketika teman-teman galau, gelisah, sebenarnya potensi kita itu apa? Kita alhamdulillah memiliki fisik yang alhamdulillah sempurna. Nah, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa berbuat, kaki kita bisa melangkah, maka manfaatkanlah potensi itu. Nah, ketika teman-teman galau, bimbang, dilema, tangan kita bisa dimanfaatkan untuk apa saja, mulai dari hal yang positif sampai negatif, ya nggak sih? Iya, betul. Nah, maka dengan kita sharing terkait potensi diri kita ini, tangan kita bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Saat ini tangan saya ini manfaatkan untuk mempelajari desain grafis, ya. Tangan saya manfaatkan untuk menjadikan WhatsApp menjadi media untuk penjualan misalnya. Masih banyak lagi. Maka sebagai wujud syukur kita manfaatkan dan optimalkan segala sesuatu fisik yang ada dalam diri kita. Oke. Kemudian ada potensi mental intelektual, ya. Saya yakin pada dasarnya manusia itu cerdas. Namun yang membedakan adalah malas dan rajin, ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan tadi kalau disebutkan beberapa dari pengalaman saya banyak pada potensi fisik juga, ya. Iya. Potensi fisik, saya menjadi atlet dan sebagainya. Kemudian mental intelektualnya ada nggak sih? Mungkin teman-teman menjadi juara kelas, menjadi juara olimpiade dan lain sebagainya, itu adalah salah satu potensi mental intelektual. Maka dari itu teman-teman yang hobinya membaca, belajar dan lain sebagainya, optimalkan lagi. Jadi jangan terfokus dalam satu potensi. Kalau kita hanya, misalkan salah satu contohnya, kita di ekskul, kita fokus ke ekskul saja atau belajar saja, kita bisa balance, ya, dua-duanya, insya Allah kita bisa. Kemudian ada potensi sosial emosional, itu berkaitan dengan bagaimana mengelola diri kita, emosi diri kita. Nah, terkadang seseorang itu
ketika diejek itu emosinya menggebu-gebu ya. Iya. Nah, ternyata dalam potensi diri kita itu untuk meredam emosi adalah salah satu potensi. Maka kebanyakan mungkin kalau motivator-motivator di luar sana mengatakan untuk mencapai sukses itu ya bagaimana kita mengendalikan emosi ya. Seperti itu. Makanya teman-teman peserta MPLS kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang galak, ngegas, istilah sekarang tuh ya. Apalagi ya, orang yang emosinya menggebu-gebu lah dalam hal yang negatif. Kemudian ada mental spiritual berkaitan dengan kejiwaan. Nah, mungkin teman-teman yang mental spiritualnya ingin dikembangkan dalam kaitannya kerohanian, silakan nanti ikut ekskul rohis dan lain sebagainya. Dan yang kelima ini potensi daya juang. Nah, jadi terkadang teman-teman kecerdasan kita terbatas, fisik kita terbatas. Tapi ketika kita memiliki daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi, terkadang semua itu bisa terkalahkan dengan yang namanya daya juang. Makanya keterbatasan yang kita miliki tidak perlu panik, tidak perlu gelisah. Kita manfaatkan potensi dalam diri kita. Kita kembangkan kemampuan yang dalam diri kita, dan yang tentunya kita yakin bahwa diri kita ini punya potensi seperti itu. Kemudian next ya, di sini ada ciri-ciri potensi diri teman-teman, terkait dengan sikap dan karakter kita ternyata menjadi salah satu ciri potensi diri kita. Nah, salah satunya suka belajar dan mau melihat kekurangan diri sendiri. Maksudnya gini teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu berkaca dalam cermin, kita itu memiliki kemampuan apa dan memiliki kekurangan apa? Nah, beberapa kali saya coba melakukan itu ketika kita kita pesimis dengan potensi diri kita berkaca bahwa ternyata diri kita itu punya potensi loh gitu kan. Apa contohnya? Ya mungkin dengan kedisiplinan teman-teman, keuletan, kecerdasan dan lain sebagainya. Makanya kita perlu banyak bersyukur, dan ketika kita bercermin tentunya kita akan meredam kesombongan kita ya. Misalkan kita punya banyak potensi, ketika kita bercermin ternyata kita pun memiliki banyak kekurangan. Jadi ya intinya jangan sombong. Kemudian memiliki sikap yang luwes. Maksudnya gimana sih teman-teman? Kecerdasan itu atau potensi itu tadi sudah saya jelaskan, tidak hanya kita menjadi juara kelas, menjadi pinter matematika, pinter fisika, pinter dan lain sebagainya, tapi kecerdasan kita dalam berkomunikasi, kecerdasan kita dalam menyampaikan sesuatu itu adalah suatu potensi teman-teman. Coba bayangkan kita yang memiliki perbedaan potensi. Misalkan Kamrullah punya 3 teman. Misalkan Amrullah memiliki potensi di bidang MTQ lah, karena rohis, ngaji gitu kan. Yang keduanya teman Kamrullah itu memiliki potensi di bidang akademik, ranking 1 aja kan ya, ranking 1 dari berapa siswa gitu kan. Nah yang ketiga dia memiliki potensi di bidang lain. Apa itu? Penyampaian pesan, komunikasi yang bagus. Misalkan dia tidak pandai membuat makalah, tapi dia pandai menjelaskan atau mempresentasikan. Itu jadi potensi itu memiliki ragam, dan saya yakin teman-teman memiliki potensi yang sangat beragam. Kemudian ciri yang lainnya berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Jadi untuk kita
mengenali potensi diri dan mengembangkan potensi diri itu kita memiliki kemampuan atau mindset untuk berubah secara total. Jadi jangan setengah-setengah. Misalkan contoh kecilnya gini, teman-teman mau memiliki kemampuan teater, masuk ekskul seni di SMA 7, tapi latihannya setengah-setengah. Nah, itu saya prediksi pengembangan potensinya tidak akan maksimal. Maka untuk pengembangan potensi itu ya harus benar-benar total gitu kan. Kemudian tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Jadi kita optimis. Jadi kita tidak menyalahkan. Ketika kita gagal, kita menyalahkan sesuatu. Ya. Kemudian memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Ya, namanya potensi ya di dalam diri kita, pengembangannya ya. Kita harus tulus, mengikuti, ikhlas kita mengerjakan sesuatu. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, next Kak, jadi ada beberapa tips untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Nah, teman-teman, banyak yang sampai saat ini bingung sebenarnya potensi diri kita apa. Bahkan mungkin saat nanti teman-teman MPLS dihadapkan untuk memilih IPA dan IPS, mereka kebingungan. Sebenarnya potensi dia di IPA atau IPS, ya kan? Nah, kenali dalam diri teman-teman lebih cenderung memiliki kesukaan dan rasa ingin tahunya kemana sih, kemampuannya kemana, IPA atau IPS. Kemudian tentukan tujuan hidup. Nah, ini contoh kecilnya sedang memilih jurusannya IPA dan IPS. Nah, kemudian tentukan tujuan hidup. Nanti setelah kuliah saya mau ambil jurusan apa, seperti itu. Maka teman-teman dari sekarang harus memikirkan planning kedepannya, apakah cocok IPA atau IPS. Begitu juga dengan teman-teman nanti memilih ekstrakurikuler, mau memilih yang mana yang ke depan akan menunjang teman-teman. Kemudian kenali motivasi hidup. Nah, motivasi hidup ini beragam ya. Ada yang dari orang tua, ada yang dari teman, ada dari pasangan, ada dari guru, banyak ya. Faktornya banyak, motivasi itu sumbernya banyak. Maka menurut saya motivasi yang paling tulus itu adalah dari orang tua. Mungkin teman-teman dimotivasi sama gebetan, oleh pasangan. Saya yakin itu beberapa persennya tulus, sebagian besarnya itu adalah modus. Oke, ya mungkin Kamrulo pernah merasakan mungkin. Kemudian hilangkan negative thinking. Ya, untuk menjadi orang yang hebat, saya rasa berpikir negatif terhadap orang lain itu harus dikurangi. Maka berpikirnya positif. Jadi teman-teman yang masih sering ngegibahin orang, sujon kepada orang, kurang-kurangin lah. Karena itu akan menghambat diri teman-teman. Yang mungkin teman-teman itu fokus bagaimana menggali potensi diri, ini kumpul ekskul malah lebih banyak menggibah, terus negatif terhadap orang lain gitu kan. Jadi manfaatkan dan optimalkan. Kemudian jangan mengadili diri sendiri. Saat teman-teman mengalami kesulitan atau kegagalan, maka yang perlu kita lakukan adalah evaluasi diri, bukan malah mengadili diri sendiri. Contohnya apa sih? Menghukum diri sendiri, teman-teman. Saat teman-teman mengalami kegagalan, misalkan teman-teman tidak berhasil masuk SMA 7, misalkan kalian murung dan lain sebagainya, menghakimi sampai nggak mau makan gitu gara-gara nggak lolos SMA 7 ya. Itu bukan solusi tapi evaluasi apa yang seharusnya menjadi pertimbangan ke depan. Oke, next. Nah, ini poinnya adalah ekstrakurikuler penting nggak sih? Mungkin pendapat Kamrulo penting nggak? Penting. Penting. Boleh tanya kenapa? Ya, karena ekstrakurikuler itu melatih diri kita supaya ya lebih apa ya? Ya kedepannya itu lebih
Ya intinya ada manfaatnya lah. potensi ya. Iya, menggali Ya, potensi. intinya itu. Jadi ekstrakurikuler itu tidak hanya teman-teman itu keren-kerenan, misalkan saya pengen jadi OSIS, pengen apa? Pengen pakai jaket atau apa namanya? Alma mater. Alma mater, jas, Iya. blazer gitu kan. Saya pengen ikut pramuka, pengen pakai kacu misalkan, atau ekskul lainnya. Saya pengen terlihat Islami dengan saya ikut rohis. Ya, bukan seperti itu, tapi pada prinsipnya ekstrakurikuler itu adalah pengembangan potensi dalam diri teman-teman. Kita memiliki banyak ekstrakurikuler, paskibra. Teman-teman yang memiliki semangat atau saya pengen jadi pengibar tingkat kota, provinsi atau nasional, ya ikut paskibra. Mau belajar tentang LKBB, ikut paskibra gitu kan. Kemudian terkait dengan pramuka, teman-teman yang ingin diajarkan tentang kemandirian, disiplin, kepramukaan dan sebagainya, ikut pramuka. Ya. Kemudian ada apa lagi? Rohis. Jika teman-teman memiliki potensi terkait dengan spiritual atau keagamaan ya, kerohanian, ya ikutnya rohis. Ada apa lagi? Ada OSIS. Teman-teman yang mau belajar tentang kepemimpinan, bagaimana mengelola ide menjadi program kerja, menjadi kegiatan, ikut OSIS. Kemudian ada PMR, teman-teman yang memiliki jiwa kepalang merahan, relawan, membantu, peduli dan lain sebagainya, ikut ekstrakurikulernya PMR. Kemudian ada seni di kita ada angklung, ada seni tari, teater, kemudian akustik, sekarang juga ada marching band. Kemudian ada apa lagi? Ekstrakurikuler di SMA 7 itu ada apa lagi? Ada marawis juga ya. Ada marawis. Ada apa? Ada olahraga. Nah, teman-teman yang tadi potensi fisiknya kayak misalkan mau di futsal, basket, voli, ya ikut ekstrakurikuler olahraga. Jadi pada prinsipnya teman-teman, potensi kita itu beragam. Jangan samakan diri kita dengan teman kita. Teman kita ikut futsal bukan berarti kita pun harus ikut di futsal. Teman kita ikut di OSIS, kita juga harus ikut di OSIS. Tapi bagaimana kita mengenali diri kita cocoknya di mana loh. Kemudian kita akan berkembang di mana. Nah, bolehkah kita ikut semuanya? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi biasanya kalau ikut semuanya ya tidak akan ada yang fokus dan akhirnya semua ekskul dia keluar. Iya. Banyaknya sih gitu, banyak ikut ekskul akhirnya keluar. Nah, makanya sebelum kalian teman-teman semua ikut ekstrakurikuler, kenali dulu potensi di dalam diri teman-teman. Fokusnya mau kemana, kenali dulu dan kemudian daftar ikut. Mungkin cukup sekian dari saya materinya, diskusinya ya, bukan materinya karena kita sifatnya diskusi teman-teman. Mungkin jika banyak pertanyaan dan sebagainya bisa diskusi di lain tempat, di lain waktu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada prinsipnya saya yakin potensi dalam diri kita itu banyak dan bisa dikembangkan. Saya yakin banget teman-teman di SMN 7 itu sesuai dengan motonya itu visioner. Kita memiliki pemikiran jauh ke depan, makanya saya yakin banget dan optimis ke depan dengan adanya teman-teman baru menjadi semangat baru untuk memajukan SMN 7 Kota Serang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mursi yang telah menyampaikan materi. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.